Luki Hakim mengaudit dana desa. Bener nggak sih, Pak? Gimana nih, Pak? Halo, ya. Kenapa tidak? Jadi dana desa itu indikasi yang kurang baik lah di desa Kedokan Agung. Kalau kita lihat dari gestur dan raut wajahnya, itu Pak Bupati Luki Hakim ini seperti tidak ada beban ya untuk mengucapkan bahwa ya oke, kita audit dana desa. Bagaimana kalau saya nantinya akan jadi dan dilantik, kan seperti itu kan. Audit dana desa korupsi desa Tolong Pak Luki, bersihin desa Indramayu. Luki Hakim berani nggak memberi perintah ke inspektorat untuk mengaudit dana desa di seluruh Kabupaten Indramayu? Gila loh, ditantang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di segmen Opini Reang di hari puasa ke-9 kalau tidak salah. Ini kita akan bicara terkait dengan audit dana desa atau terkait dengan anggaran dana desa di desa-desa di Kabupaten Indramayu. Nah, kita tahu pada pemilihan Pilkada 2024, Pak Bupati Luki Hakim sebelum dilantik itu mengatakan ya oke, kita akan audit dana desa, dan konteks pada saat itu beliau menyinggung soal dana desa yang ya mungkin diduga ya sudah ada indikasi yang kurang baik lah di desa Kedokan Agung, dimana Kedokan Agung itu berasal dari, maksudnya desa asal daripada Luki Hakim, yaitu Bupati terpilih Indramayu 2025-2030 nih. Oke, biar kita dapat konteksnya, saya akan memutar dulu nih, kita akan melihat tayangan video di mana beliau atau Pak Bupati Luki Hakim itu ingin mengaudit dana desa Kedokan Agung dan kemudian tidak menutup kemungkinan seluruh desa-desa se-Kabupaten Indramayu nih. Oke, kita play aja nih videonya biar kita saksikan sama-sama. Luki Hakim mengaudit dana desa. Bener nggak sih, Pak? Gimana nih, Pak? halo, ya. Kenapa tidak? Jadi dana desa itu biar kita pun adalah uang rakyat. Jadi kita harus tahu dipakainya untuk apa, peruntukannya seperti apa, dan ada pertanggungjawabannya. Memang kebetulan waktu saya ada di desa Kedokan Agung, saya menyatakan bahwa hati-hati kepada para kuwu yang diduga menggunakan dana desanya untuk hal-hal yang di luar seharusnya. Apalagi dipakai untuk pemenangan pilkada paslon tertentu. Hati-hati, karena nanti bagaimana kalau saya jadi, lalu bagaimana pertanggungjawabannya terhadap masyarakat. Tentu melalui audit yang akan saya lakukan. Jadi insya Allah akan kita lakukan audit atas nama kebenaran, jangan sampai mencederai hati rakyat. Apalagi sejalan dengan dari Presiden itu kan juga bilang bahwa dana desa ini harus diaudit. Jangan sampai buat bancakan para oknum-oknum kepala desa yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu insya Allah sesegera mungkin nanti akan kita audit, dimulai dari desa Kedokan Agung, di desa tempat saya berasal gitu. Jadi diawali dari awal dulu, dan nanti kita lihat. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, tidak ada penyelewengan. Tapi kalau ada penyelewengan maka harus dipertanggungjawabkan. Kita berhusnuzon kepada siapapun, tapi tetap menegakkan kebenaran. Jadi nanti akan kita laporkan kepada teman-teman, khususnya kepada masyarakat, tentang hasil dari auditnya setelah dilakukan nanti. Jadi buat kuwu-kuwu, hati-hati loh. Nah, kalau kita mencermati video ini ya, kita dari analisisnya lihat dari raut wajah dan kemudian gestur ya. Kalau kita lihat dari gestur dan raut wajahnya, itu Pak Bupati Luki Hakim ini seperti tidak ada beban ya untuk mengucapkan bahwa ya oke, kita audit dana desa. Bagaimana kalau saya nantinya akan jadi dan dilantik, kan seperti itu kan. Dan ya nggak ada beban sama sekali untuk mengucapkan hal tersebut. Nah, kalau dicermati lebih jauh, hal tersebut terucap pada Pak Bupati ini, saya rasa tidak terlepas daripada penyelenggaraan Pilkada 2024 ya. Seperti di Kecamatan Sukagumiwang itu kan bocor tuh audio antara Bupati Petahana pada saat itu, Nina Agustina, bersama dengan Camat
kemudian kepala desa Sukagumewang. Dan di audio tersebut Bu Nina menanyakan progres sejauh mana suara dia di desa tersebut gitu. Dan kalau kita mencermati kembali nih, dia akan memulai audit dana desa itu dari desa Kedokan Agung, dan kemudian dimulai dari situ dan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan audit di desa-desa se-Kabupaten Indramayu, karena tadi jelas bahwa dana desa itu harus terbuka dan dia berjanji akan melaporkannya kepada publik ataupun masyarakat. Oke. Kalau kita bicara soal dana desa atau soal pemerintahan desa, cukup menarik sih, karena beberapa respon dari teman-teman atau masyarakat di video saya itu sudah sangat luar biasa tuh. Apalagi kemarin tanggal 26 Februari 2025 itu kan terjadi protes ya, aksi demonstrasi di desa Drunten Wetan, Kecamatan Gabus Wetan tuh. Di situ soal PTSL, kemudian dana desa, BUMDes, tanah bengkok menjadi isu-isu yang seringkali memang di setiap pemerintahan desa itu menjadi isu seksi ya. Dan teman-teman juga pasti sudah bisa merasakan seperti pada video di segmen RT RW yang menyebutkan bahwa ada paket lagi. Kita break dulu deh, nanti kita lanjut ya. Oke, baik, kita lanjut lagi nih. Tadi terpotong gara-gara ada paket. Jadi di video segmen RT RW itu sudah masyarakat sudah sangat cermat ya terhadap pembangunan di desanya. Di masyarakat itu mengatakan bahwa tidak ada pembangunan, kemudian jalanan itu masih berlubang, rusak gitu. Dan hal dari kecurigaan itulah pasti timbul pertanyaan, apakah kunya atau kepala desanya ini menyelewengkan anggaran dana desanya, dan masyarakat akhirnya menuntut bahwa ya dana desa yang digunakan itu terbuka dong gitu kan, kita mau tahu digunakan untuk apa aja gitu. Nah, karena keterbatasan yang dimiliki sebagian besar masyarakat, akhirnya menuntut juga pemerintah daerah atau kepala daerah nih, Pak Bupati Luki Hakim itu untuk berperan aktif juga untuk mengaudit dana desa nih. Nah, di sini saya udah mengambil beberapa pernyataan dari video short yang saya bagikan mengenai korupsi aparatur desa ya. Yang pertama nih, dimohon dengan hormat Bupati juga Wakil harus berpihak pada masyarakat yang ada di Kabupaten Indramayu perihal keluhan atau problem agar segera dibenahi, ditindaklanjuti sesuai janjinya dalam segala aspek, ada perubahan dalam roda pemerintahan daerah. Terima kasih. Kemudian audit dana desa korupsi desa Tolong Paluki, bersihin desa Indramayu. Ditunggu audit dana desa Sukaselamet, sudah lapor inspektorat tapi belum ada tindak lanjut, bukti ada. Nah, ini seperti inilah. Jadi ada peran aktif juga dari masyarakat melaporkan inspektorat, tapi lembaga pengawas inspektorat Kabupaten Indramayu ini tidak memberikan tindakan ataupun respon yang baik ya terhadap masyarakat nih. Padahal di sini dia menyebutkan juga buktinya ada nih, dia sudah lapor, dia pengen nih diaudit di desa Sukaselametnya nih. Dan ya ini bagian daripada masukan untuk Pak Bupati, ya bertindaklah, seenggaknya sudah mulai menyicil dari hari ini untuk setiap desa di Kabupaten Indramayu ada 31 kecamatan, 309 desa ya. Dan ya saya rasa cukup untuk 5 tahun ke depan untuk berlanjut dari satu desa ke desa lainnya, sebanyak 309 desa itu diaudit tuh. Jika ada niat ya. Balik lagi, kalau tidak ada niat ya sangat sulit untuk kita mau tahu dana desa itu digunakan untuk apa tuh. Luki Hakim berani nggak memberi perintah ke inspektorat untuk mengaudit dana desa di seluruh Kabupaten Indramayu? Gila loh, ditantang ini. Ya, saya rasa harusnya Pak Bupati Indramayu Luki Hakim dan Wakil Bupati Saifuddin melihat video ini ya. Ini saya ulangi lagi nih, ada tantangan dari masyarakat nih. Luki Hakim berani nggak memberi perintah ke inspektorat untuk audit dana desa di seluruh Kabupaten Indramayu? Oke, ini menjadi tantangan yang saya rasa ya tidak perlu diabaikan nih.
harusnya diperhatikan, apalagi sebelum adanya tantangan ini Pak Luki sudah memberikan statement bahwa dia janji akan audit dana desa mulai dari Kedokan Agung di mana tempat dia lahir, kemudian desa-desa lainnya. Jangan sampai itu hanya gertakan sambal belaka yang ya pedes di awal doang kan, nggak ada kelanjutan dan konsistensinya. Makanya di video ini saya ingin menagih janji Pak Bupati untuk audit dana desa, dan saya rasa sebagian besar masyarakat akan mendukung upaya tersebut, dan inspektorat harus bisa bekerja keras nih karena ada 309 desa di 31 kecamatan di seluruh Kabupaten Indramayu. Menarik nih, lanjut lagi. Audit dana desa wajib dilakukan semua desa, besar kemungkinan banyak dana desa yang diselewengkan. Jadi masyarakat itu mempunyai kepekaan ya. Hari-hari ini sudah sangat baik mencermati roda pemerintahan desa. Apalagi tidak ada pembangunan, jalannya berlubang, sangat-sangat merugikan masyarakat tuh yang begitu-begitu. Dan dana desa itu kan dana rakyat juga, dan perlu ada keterbukaan dari penyelenggara pemerintahan terhadap masyarakat. Dan Pak Bupati juga mengatakan hal itu kan, gitu. Oke, segitu dulu ya pernyataannya. Nanti kita akan berkembang. Silakan kalian kalau punya keluh kesah terhadap pemerintahan desanya, atau kita mulai membantu menyicil ya daftar desa-desa mana dulu nih yang akan diaudit oleh Pak Luki Hakim selain tadi Kedokan Agung. Kemudian sisanya berarti 308 desa lagi. Dan kalian mungkin ada berasal dari desa manapun, silahkan tuliskan kenapa harus desa kalian terlebih dahulu untuk dilakukan audit, alasannya apa. Kemudian tuliskan nama desanya, kita nanti diskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.